Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang soleh dan soleha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ananda, hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Untuk itu, supaya Allah memberikan keberkahan dan kemudahan di dalam kita belajar hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ananda yang soleh dan soleha, adapun kompetensi dasar dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menceritakan kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian yang kedua, memiliki sikap rasa ingin tahu, sabar, patuh, dan rela berkorban sebagai implementasi dari pemahaman kita atas kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian Anda, yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, bagaimana kita bisa mengetahui kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam, dan yang kedua, bagaimana kita bisa mengambil keteladanan dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik, Ananda yang soleh dan soleha, mari kita memasuki pembelajaran kita pada poin pertama, kisah Nabi Ibrahim alaihi salam mencari Tuhan. Oke, Ananda, mari kita perhatikan bagaimana perjalanan Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Ananda yang soleh dan soleha, Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan nabi yang dilahirkan di Babilonia atau yang sekarang kita kenal dengan Irak. Adapun Nabi Ibrahim merupakan putra dari Azar. Oke, Ananda, jadi yang perlu kita ingat bahwa nama ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Azar. Dan yang perlu kita ketahui juga, Ananda, bahwa Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam, merupakan seorang pembuat patung berhala. Pembuat patung berhala. Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam terlahir, Babilonia pada saat itu dipimpin oleh seorang raja yang sangat kejam. Jadi, pada saat Nabi Ibrahim terlahir, Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang sangat kejam dan sangat zalim. Siapakah dia? Namanya adalah Raja Namrud. Baik, Ananda. Adapun ayah Nabi Ibrahim alaihissalam ini merupakan orang yang begitu dicintai oleh Raja Namrud. Kenapa? Karena Azar, sang ayah Nabi Ibrahim, merupakan pembuat patung berhala, dan patung berhala itu dibuat menjadi sesembahan Raja Namrud dan rakyatnya. Baik, Ananda, kita lanjutkan. Berawal dari mimpi Raja Namrud. Ananda yang soleh dan soleha, pada suatu malam, Raja Namrud bermimpi mahkotanya diambil oleh seorang anak laki-laki. Kemudian, Raja Namrud memanggil ahli nujum. Ananda, ahli nujum artinya adalah orang yang mampu menafsirkan mimpi. Dan ahli nujum ini menafsirkan mimpi Raja Namrud bahwa kata ahli nujum, "Wahai Raja, mimpimu ini merupakan pertanda buruk." Kenapa? Kata Raja Namrud. Bahwa akan ada seseorang anak laki-laki yang akan merebut kekuasaanmu. Ucap ahli nujum. Setelah mendengar pernyataan tersebut, mendengar pernyataan ahli nujum,
Raja Namrud marah, Ananda semua. Lalu Raja Namrud memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang terlahir. Bayangkan, Ananda yang soleh dan soleha, ketika itu Raja Namrud memerintahkan pasukannya untuk membunuh siapapun itu yang melahirkan seorang bayi laki-laki. Kenapa? Karena Raja Namrud takut bayi tersebut akan mengambil kepemimpinannya sebagai seorang raja dan merebut mahkota rajanya. Baik, Ananda yang soleh dan soleha, pada saat itu istri dari Azar yang merupakan ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam sedang mengandung Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ia begitu ketakutan ketika mengetahui perintah dari Raja Namrud. Lalu kemudian istri dan Azar berlari menuju hutan dan memasuki sebuah gua. Nah, Ananda, dari gua ini, ketika berada di dalam gua ini, terlahirlah seorang anak bayi laki-laki yang kemudian diberi nama Ibrahim alaihi salam. Baik, Ananda, semenjak lahir, Nabi Ibrahim alaihissalam ditinggalkan oleh ayah dan ibunya di dalam gua selama bertahun-tahun. Hanya sesekali saja bertemu dengan ayah dan ibunya. Namun, Ananda yang soleh dan soleha, atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama berada di dalam gua, Nabi Ibrahim kecil terlindungi dari kelaparan dan kehausan. Ketika itu, jika Nabi Ibrahim alaihissalam kelaparan ataupun Nabi Ibrahim alaihissalam merasa kehausan, yang dilakukannya adalah diisapnya ibu jarinya yang kemudian dari isapan ibu jarinya itu mengeluarkan madu. Nah, Ananda, dari isapan tersebut hilanglah kehausan dan kelaparan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini semua Ananda menunjukkan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ananda, kita lanjutkan. Nabi Ibrahim alaihi salam tumbuh dewasa. Oke, baik Ananda. Setelah di masa kecil dari terlahir hingga menuju dewasa Nabi Ibrahim berada di dalam gua, maka setelah tumbuh dewasa, Nabi Ibrahim alaihi salam kembali pada keluarganya. Beliau tumbuh menjadi anak yang cerdas dan memiliki pemikiran yang begitu luas. Ananda yang soleh dan soleha, suatu hari Nabi Ibrahim alaihi salam bertanya kepada ayahnya. Nabi Ibrahim bertanya, "Wahai ayah, siapa yang menciptakan saya?" Kemudian ayahnya menjawab bahwa yang menciptakan kamu Ibrahim itu adalah ayah dan ibu. Ananda, kemudian Nabi Ibrahim bertanya lagi kepada ayahnya, "Siapa yang menciptakan ayah dan ibu?" Kemudian ayahnya menjawab bahwa yang menciptakan ayah dan ibu itu adalah nenek dan kakekmu. Baik, Ananda yang soleh dan soleha mendengar jawaban dari ayahnya, Nabi Ibrahim tidak puas dengan jawaban ayahnya. Lantas, Ananda yang soleh dan soleha, Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Hingga suatu pagi, Nabi Ibrahim melihat matahari terbit dari timur. Kemudian cahayanya yang begitu terang benderang menerangi seluruh alam raya. Kemudian saat itu Ananda, Nabi Ibrahim merasa gembira. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Inilah Tuhanku. Inilah yang paling besar." Dan ini Ananda diabadikan dalam Quran surah Al-An'am ayat 78. Kemudian seiring waktu Ananda, saat hari semakin senja, matahari mulai tenggelam. Hari menjadi gelap, malam pun tiba. Kemudian Ibrahim menjadi sedih. "Ah, ternyata dia bukan Tuhanku," ungkap Nabi Ibrahim. "Sesungguhnya Tuhanku maha hidup dan tidak akan mati."
Jadi Ananda, setelah ia meyakini bahwa matahari merupakan Tuhannya, dan setelah malam matahari hilang, Nabi Ibrahim berkata bahwa ini bukan Tuhanku. Baik, Ananda yang soleh dan soleha, ketika malam hari, Nabi Ibrahim pun melihat bulan dan bintang yang begitu terlihat indah. Hingga Nabi Ibrahim pun berkata bahwa inilah Tuhanku. Namun, apa yang terjadi Ananda yang soleh dan soleha? Ketika malam mulai beranjak menuju ke siang harinya, bulan dan bintang pun hilang. Maka Nabi Ibrahim pun berkata bahwa ini bukanlah Tuhanku. Ananda, bulan dan bintang dapat menghilang di pagi hari. Cahaya matahari sirna di malam hari. Mereka tidak kekal, mereka lemah, mereka tidak dapat menolongku, ungkap Nabi Ibrahim. Mereka bukan Tuhanku. Tuhanku maha hidup dan tidak akan mati. Tuhanku maha kekal dan tidak akan binasa. Tuhanku maha kuat dan tidak akan terkalahkan oleh apapun juga. Tuhanku adalah Tuhan yang menciptakan bulan, yang menciptakan bintang, yang menciptakan matahari. Dan Tuhanku adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhanku yang menciptakan manusia. Tuhanku yang menciptakan hewan dan tumbuhan, Tuhanku yang menciptakan semua yang ada di muka bumi ini. Tuhanku adalah Allah Sang Pencipta alam semesta. Baik, Ananda yang soleh dan soleha. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam melihat keagungan-keagungan di siang harinya, yang itu merupakan penciptaan Allah, kemudian melihat keagungan di malam harinya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ananda, Nabi Ibrahim alaihissalam meyakini bahwa Tuhan memiliki kehebatan dari semua ciptaannya, dari apa yang ia lihat. Kemudian, Tuhan adalah zat yang menciptakan alam semesta, dan Tuhan Maha Pencipta dan Maha Kuasa, melebihi kekuasaan Sang Raja. Dan akhirnya Nabi Ibrahim meyakini bahwa Tuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, dan menciptakan segala isi atas apa yang ada di langit dan di bumi ini. Baik, Ananda yang soleh dan soleha, luar biasa perjalanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedari kecil sudah berpisah dengan ayah dan ibunya, dan dengan pertolongan Allah, hingga akhirnya Nabi Ibrahim tumbuh menjadi dewasa dan mencari Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini. Baik, Ananda semua, di pertemuan selanjutnya kita akan belajar bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam berdakwah menyerukan kebaikan-kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan kita di dalam belajar, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, Ananda, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.